Nah, anandaku yang solih-solihah ya, pelajaran matematika kita kali ini itu antum silakan buka halaman 72, yaitu tentang debit ya. Ada yang sudah tahu apa itu debit? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ya. Debit itu erat kaitannya dengan volume dan waktu. Nah ya, jadi dia erat kaitannya dengan volume dan waktu. Tahu kan volume? Ya, volume itu isi satu benda. Ya, biasanya berkaitan dengan isi benda cair, misalkan kayak minyak ya, kemudian air ya, galon tuh volume ya, ininya ya, satuannya ya. Dalamnya galon itu namanya volume ya. Dan waktu ya. Jadi debit itu berkaitan erat dengan yang namanya volume dan waktu ya. Nah, satuan debit itu biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Nah, untuk dapat menentukan debit air, maka kita harus mengetahui satuan ukuran volumenya dan harus mengetahui ukuran waktu. Kenapa? Karena debit air itu berkaitan dengan satuan volume dan satuan waktu. Kegambar nggak anandaku? Nah, contohnya seperti ini. Debit ini berkaitan dengan, pernahkah antum ini mengisi bak kamar mandi? Nah, bak kamar mandi yang kosong, dalamnya itu, lengkukannya itu ya, itu namanya volume. Isinya itu volume, air yang memenuhinya itu volume ya. Nah, jadi pernah nggak antum mengisi bak kamar mandi? Ya, isi ya volume tuh ya, bak kamar mandi. Pernah ya? Tentu pernah, sudah kelas 6 ya. Membantu orang tua ya, birrul walidain, mengisi bak kamar mandi setelah membersihkannya ya. Nah, ketika antum mengisi bak kamar mandi kan antum memikirkan tuh, wah nanti kalau saya isi jam 2, kira-kira jam 3 selesai nggak ya, karena saya harus tahfiz. Nah, seperti itu kan. Nah, itulah yang disebut dengan debit, lamanya mengisi dengan penuhnya bak kamar mandi itu tadi. Nah, seperti itu ya. Atau antum mengisi ini tower. Nah, kalau di sekolahan sering ya, airnya habis, Ustazah Atin minta tolong nih kepada Kak Fata, tolong Kak cetekin air supaya airnya supaya towernya terisi. Nanti ketika sholat zuhur dia sudah ada air, jadi tidak jadi tidak kosong towernya. Nah, sering ya seperti itu ya. Nah, ketika antum jalan menuju ke TK namanya itu ya, saklar yang untuk menghidupkan air itu, antum pernah berpikir nggak, ini saya hidupkan jam segini, nanti kira-kira selesainya akan jam segini. Nah, antum pernah berpikir seperti itu nggak? Pernah ya, insya Allah ya. Jadi durasi mengisinya itu berapa jam. Nah ya, itulah yang disebut dengan debit. Jadi lamanya kita mengisi air di dalam bak kamar mandi atau tower dibandingkan dengan volumenya ya. Salah, volume dibandingkan dengan waktunya ya. Misalkan, oh saya di rumah punya tower sebesar berapa ya, 15 liter misalkan, sebesar 15 liter. 15 liter itu banyak nggak? Gede nggak ya? 15 liter ya. Nah, misalkan saya punya jerigen yang itu gedenya, jerigen juga enggak ya. Ya deh, bak aja yang bak kamar mandi. Di rumah saya punya bak kamar mandi yang besarnya 15 liter. Kemudian saya akan mengisinya dari jam 7 sampai kira-kira nanti selesainya sekitar jam 9 dari jam 7 sampai jam 9 sudah penuh. Kira-kira berapa sih kecepatan air yang mengalir dari keran itu untuk memenuhi bak? Nah, itu debit namanya ya. Kecepatan air di dalam keran itu kan, kalau kita lihat kasat mata itu kan kita nggak kelihatan ya, maksudnya nggak bisa kita perkirakan, tapi ternyata matematika itu bisa menghitung itu. Masya Allah, luar biasa ya. Ilmu Allah itu sangat luar biasa ya. Matematika itu bisa menghitung kecepatan air yang mengalir itu tadi, air dari keran itu yang mengalir mengisi tower bak mandi tadi.
Nah, Masya Allah, hebat ya anandaku ya. Nah, itu disebut dengan debit ya. Debit itu jadi kecepatan, Ustazah ulang ya. Ustazah review sedikit. Debit itu jadi kecepatan air yang mengalir ya. Air yang mengalir dalam sebuah wadah berbanding dengan waktu yang digunakan ya. Atau dalam matematikanya disebut dengan dirumuskan dengan debit sama dengan volume berbagi dengan waktu. Volume ini apa? Volume itu besarnya bak kamar mandi ya. Kemudian besarnya tower yang dimiliki di rumah, punya semua kan? Punya ya, Ustazah punya. Di sekolahan banyak tuh ya kalau ini ya. Kemudian besarnya galon, punya galon semua kan di rumah? Punya ya. Kemudian bukan besarnya, volumenya galon. Kemudian apa sih volumenya besar isinya dari drum, punya drum semua ya. Alhamdulillah punya, dan pernah mengisinya ya, mengisi bak kamar mandi dalam waktu tertentu, mengisi tower dalam waktu tertentu, pernah ya. Nah, itulah disebut dengan debit ya. Jadi untuk memudahkan antum menghafal, Ustazah buat ini sebenarnya nggak dihafal nggak apa-apa, cuman matematika itu tidak ada yang dihafal ya. Cuman untuk memudahkannya, Ustazah buat sebuah segitiga. Kenapa segitiga? Karena kita matematika di sini ya. Jadi segitiga ya. Jadi yang namanya debit itu adalah volume per waktu ya. Itu disebut dengan debit atau biasanya disingkat dengan vokalis dewa. Nah ya, lucu banget ya. Enggak lucu ya, ini bukan sesuatu yang ini ya. Untuk memudahkannya disebut dengan vokalis dewa atau debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Vokalis dewa, seperti itu ya membacanya, vokalis dewa ya. Volume debit itu sama dengan volume berbanding dengan waktu. Faham ya nandaku yang solih-solihah ya. Nah, kemudian ini saya contohkan, misalkan kita langsung ke contoh ya. Misalkan ya di sini ya contohnya ya. Kak Ihsan memiliki tower di rumah yang besarnya itu sekitar bukan tower lah, drum ya, sekitar 15 liter. Nah ya, jadi diketahui bahwa volume itu besarnya, volume drum itu besarnya adalah 15 liter. Nah, Kak Ihsan mengisinya mengisi drum tersebut dengan menggunakan selang ya, selang, tahu selang ya, dengan menggunakan selang hingga penuh, memakan waktu sampai 2 sampai berapa jam ya kalau drum ya, biasanya sampai 30 menit. Nah ya, karena cepat ya biasanya ya. Tergantung airnya yang mengalir dari itu tadi ya, dari selangnya ya. Jadi yang diketahui nih ya. Oh iya, cara penulisannya seperti ini. Kan tadi Kak Ihsan akan mengisi sebuah drum yang memiliki volumenya, berarti diketahui volume sama dengan 15 liter. Ini penyelesaian soal debit harus menggunakan diketahui ya, anandaku yang solih-solihah ya. Bukan hanya soal debit ya, semua soal ya. Kemudian 15 liter. Nah, Kak Ihsan akan mengisinya menggunakan selang hingga penuh dan memakan waktu sebanyak 30 menit. Yang menjadi pertanyaan atau yang ditanya itu, berapakah debit air yang keluar dari selang tersebut? Nah, ini kalau secara kasat mata ya nggak tahu, orang nggak ada alatnya untuk menghitung, ya nggak? Ternyata dalam matematika bisa menghitungnya. Masya Allah, hebat ya nandaku ya. Harus banyak-banyak bersyukur ya. Ternyata kita bisa belajar matematika, semua itu atas izin Allah. Kita bisa mempelajari ilmu Allah ya. Nah, kemudian setelah yang ditanya ya, ini ditanya ya, kemudian jawab.
Nah, proses penjawabannya seperti ini ya. Dan ini harus ditulis. Ini nggak boleh dilewatkan. Ini harus antum tulis ketika menjawab soal debit. Paham ya? Prosesnya diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Berulang kali ya, Ustazah sudah menjelaskan. Kalau menjawab soal matematika, soal cerita, itu biasakan untuk menulis diketahui, yang ditanya, dan yang dijawab. Paham? Nah, sampai di sini jawab. Nah, kemudian yang ditanya apa tadi ini? Debit. Nah, kalau yang ditanya debit, rumus debit apa tadi? Vokalis, dewa, vokalis, dewa ya. Nah, seperti ini. Vokalis dewa. Nah, jadi debitnya sama dengan volumenya berapa? 15 liter. Nah, sudah diketahui ya. Nah, kemudian waktunya berapa? Ternyata waktunya hanya 30 menit. Nah, Masya Allah, hanya 30 menit. Langsung aja kita bagi. 15 dibagi 30. Tidak bisa ya? Ya enggak? Bisa enggak? Bisa, tapi dia 0, nah ini pembagian pecahan. Kita perkecil saja. 15 dibagi 30 atau dalam pecahannya seperti ini. 15, 30. Nah, seperti ini. Kita perkecil. Sama-sama bisa dibagi berapa? 15 dengan 30 itu untuk menyederhanakan pecahan, maka apa? Kedua-duanya dibagi dengan huruf angka yang sama. Baik penyebut atau pembilang dibagi dengan angka yang sama. Itu cara menyederhanakan pecahan ya. 15 dibagi siapa? Dibagi dengan angka yang paling kecil dulu. Betul, dibagi dengan angka 3. 15 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa kan? Langsung ke angka 3 ya. Angka 3, 15 bagi 3 berapa? 5. Nah, karena si pembilangnya dibagi dengan 3, maka di bawah juga harus dibagi dengan 3. Kenapa? Karena itulah cara menyederhanakan pecahan ya. 30 dibagi 3 berapa? Saya tulis di sini dibagi 3. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Nah, masih bisa disederhanakan nggak 5/10 ini? Oh, masih bisa ya. Masih bisa ternyata. Dibagi siapa? 5 dibagi dengan 5. Berapa hasilnya? 1 ya. 5 dibagi dengan 5. Nah, karena ini kita menyederhanakan juga, karena pembilangnya ini dibagi 5, maka penyebut juga harus dibagi 5 supaya pecahannya sederhana. 10 dibagi 5 maka menjadi 2. Maka satuannya adalah mengikuti. Nah, maka hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Maka hasilnya setengah. 15/30 sama dengan 1/2. Satuannya mengikuti. Yang di atas adalah satuan liter, yang di bawah satuan menit. Ya. Atau Ustazah tulis menjadi seperti ini. Setengah liter per menit. Nah, jadi kalau Ustazah misalkan kita bagi biasa, bisa nggak? Boleh antum bagi biasa. Contohnya misalkan kita bagi biasa ya, 15 dibagi dengan 30 menggunakan koma-koma itu. Menggunakan ini, apa namanya? Porogapit bisa, menggunakan cara langsung bisa. 15 dibagi 30. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Akan menjadi bisa kalau kita tambahkan 0, di sini tambahkan 0. 150 dibagi 30. Berapakah hasilnya? Ayo, berapa? 0,5. Ya enggak? Betul, coba aja kalau nggak percaya. 30 kali 5 berapa hasilnya? Pasti 150 ya. Atau kalau mau menggunakan kantong, kita harus siapkan kantongnya sebanyak 30, lidinya sebanyak 150. Pasti nanti hasilnya satu kantong akan memiliki 5 lidi ya. Jadi 0,5 itu artinya sama dengan setengah. Nah, sama kan? Setengah ya. Nah, ini artinya apa? Jawabannya. Jadi selang yang digunakan oleh Kak Ihsan untuk mengisi drum tadi, kecepatan air yang mengalir dari selang yang digunakan oleh Kak Ihsan tadi adalah setengah liter per menit.
Nah ya, wah jadi deras banget ya, setengah liter per menit ya, gede banget ya, di fullin sama Kak Ihsan ya. Kerannya full sehingga kalau air yang keluar dari keran itu tadi adalah setengah liter per menit ya, sehingga apa, dalam waktu 30 menit drum yang volumenya 15 liter itu bisa penuh dalam waktu hanya 30 menit. Paham anandaku sampai di sini? Insya Allah paham ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas debitnya dulu. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita bahas waktu dan volumenya ya. Yang penting anandaku paham nih, debit itu sebenarnya untuk apa sih gitu ya. Itu salah satunya untuk menghitung ketika kita ingin mengisi bak kamar mandi birrul walidain. Pasti antum sering ya. Nah ya, membantu orang tua di rumah ya. Nah, tugas antum nih ya, tugas antum. Sekalian saja saya kasih tugasnya. Tugas antum, silahkan antum sekalian birrul walidain mengisi bak kamar mandi ya, atau kalau bak kamar mandi kan nggak ada ukurannya ya. Kalau ada yang punya ukuran, alhamdulillah. Silahkan antum mengisi tower yang ada di rumah. Kan ada tuh tulisannya di tower biasanya ya, berapa liternya itu ada, pasti ada ya. Silahkan antum birrul walidain di rumah mengisi tower yang ada di rumah. Nanti silahkan ditulis tower yang ada di rumah itu memiliki nih ya, Ustazah iniin. Nih, misalkan Kak Fakih membantu Bunda di rumah mengisi tower. Ya, mengisi tower. Jadi tower yang ada di kamar yang ditaruh di atas itu ya, biasanya di atas atau di bawah juga bisa ya. Nah, itu memiliki volume berapa? Berarti di sini diketahui volumenya ada berapa. Di sini bisa ada tulisan ya, apakah 12.000 liter, 15.000 liter gitu ya biasanya ya. Nah, kemudian setelah itu pastikan towernya kosong. Ya. Kalau nggak kosong juga nggak apa-apa, nanti ditulis perempatnya ya. Misalkan di sini adalah 12, berarti yang diketahui 12 liter. Nah ya, nah kemudian antum isi mulai dari jam berapa, berarti diketahui waktu. Misalkan antum isi mulai dari jam 3 sore. Nah 3 sore ini antum tungguin, jangan ditinggal pergi. Kalau ditinggal pergi nanti yang matiin mesinnya nanti bundanya, bukan antum yang ngisi, berarti ya yang matiin mesinnya ya. Jadi antum tungguin, jangan sampai ditinggal pergi, jangan sampai ditinggal main ya. Antum tungguin sampai penuh itu towernya ya, sampai penuh. Berapa jam sih antum ngisi tower itu? Misalkan dari jam 15.05 dari jam 3 sore ini sampai dengan jam berapa? Jam 17. Nah, yang ditanya berapa sih kecepatan air yang mengalir ini tadi dari paralon yang dipasang oleh ayah, ya enggak? Kan biasanya dipakai paralon ya. Berapa sih kecepatan air yang mengalir untuk memenuhi ini? Nah, berarti yang ditanya adalah kecepatan airnya. Yang namanya kecepatan air yang mengalir dari paralon atau dari kran atau dari selang itu disebut dengan debit ya. Jadi yang ditanya adalah debit. Oke, paham ya? Baru nanti di sini jawab menggunakan rumus. Paham ya anandaku ya dengan tugasnya ya? Antum silahkan isi tower yang ada di rumah antum. Sebelum diisi dilihat volumenya. Ya, antum jadi harus keluar melihat volume yang ada di tower tersebut. Dilihat volumenya berapa, berarti diketahui volume. Nah, tulis di buku latihan antum volumenya berapa. Nah, saya mau sekarang habis volume harus ada waktunya. Nah, saya mau mengisi tower ini dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, misalkan ini tadi dari jam 3 sampai jam 5, berarti berapa jam ini? Jam 3 sampai jam 5 ini. Ayo, berapa jam? 2 jam. Ya. Oh, berarti 2 jam di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ditanya apa? Berapa kecepatan air yang mengalir melalui paralon tersebut, melalui kran tersebut, melalui
selang tersebut. Oke, paham ya? Silahkan diisi, silahkan dikerjakan anandaku yang solih-solihah ya. Nah, nanti hasilnya boleh difotokan dan dikirim ke ustazah. Semangat anandaku yang solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.